Shalom teman-teman GC, kita berjumpa lagi dalam ibadah Junior Church minggu ini. Dan tema minggu ini adalah rancangan Tuhan. Ayat emas di minggu ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Dan sebelum kita beribadah, adik-adik sudah siap belum? Saat ibadah nanti, kita tidak boleh sambil makan atau sambil tiduran. Dan juga saat kita berdoa, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh seperti kita beribadah di gereja. Mari adik-adik kita berdoa sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan ibadah. Engkau yang selalu membimbing kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak GC Tuhan. Dan Engkau yang selalu menyertai seluruh perjalanan ibadah kami agar tidak ada halangan satupun yang menghambat berjalannya ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Adik-adik, rancangan Tuhan Yesus adalah rancangan damai sejahtera, memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Apa yang Tuhan Yesus telah perbuat buat kita, apa yang Dia telah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik buat kita. Amin. Mari adik-adik kita siapkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang Kau sudah perbuat di dalam hidup kami ya Tuhan. Kau jadikan hidup kami berarti ya Tuhan. Apa yang sudah Kau tetapkan, apa yang sudah Kau buat di dalam hidup kami, itu yang terbaik buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau sudah siapkan buat hidup kami Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi Tuhan kami semuanya. Kami siapkan hati pikiran kami. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik. Ya, tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, berarti harus kasih sikap terbaik. Ya, tidak boleh main HP, tidak boleh mainan sendiri. Ya, karena kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai rancangan Tuhan. Ya, tentu kita tahu bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik untuk kita. Nah, apa sih rancangan Tuhan itu? Rancangan Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan rancangkan ya untuk masa depan kita. Oke, untuk mengawali firman Tuhan pada hari ini kita akan membuka Alkitab ya. Yuk, adik-adik bisa buka Alkitab atau Alkitabnya. Kita akan baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Oke, sudah? Yuk, kita akan baca bareng-bareng. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita bisa kasih sorot ya di dalam kalimat rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu ya anak-anak bahwa Tuhan itu selalu memberikan rancangan yang terbaik ya, rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya kecelakaan itu adalah rancangan yang tidak baik ya, rancangan yang buruk. Nah, Tuhan tidak seperti itu, tapi justru rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Nah, membahas mengenai rancangan, ya pasti kita punya cita-cita ya adik-adik. Yo, sekarang kami tanya, cita-cita kalian apa nih? Oke, pasti ada yang mau jadi guru, ya ada yang mau jadi dokter, polisi, TNI. Ya, pasti kalian semua punya cita-cita. Nah, terkadang anak-anak kita suka berpikir, apakah saya bisa menjadi seperti apa yang saya cita-citakan? Nah ini anak-anak perlu kalian ingat, jangan pernah takut ya untuk bermimpi. Nah, seperti salah satu tokoh Alkitab ya yang bernama Musa. Pasti kalian sering mendengar nama Musa. Musa adalah seseorang yang Tuhan pakai meskipun mempunyai kekurangan. Apa itu kekurangannya? Musa tidak cakap untuk berbicara di depan banyak orang. Malu ya, tetapi Tuhan pakai untuk bisa menjadi alatnya Tuhan. Nah, kita pun sama anak-anak, mungkin kita
terlahir mempunyai kekurangan sesuatu nih, ya, kurang pandai, ya. Sebenarnya tidak ada orang bodoh ya, tetapi malas itu ada. Tapi kalau orang yang bodoh itu tidak ada ya anak-anak. Habis itu kalau kita terlahir dari orang yang kurang mampu, ya kita jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang bisa memberikan jalan ya bagaimana kita bisa meraih cita-cita kita. Nah, selanjutnya kita bisa juga lihat salah satu tokoh ya. Kalian pasti pernah mendengar nama Nick Vujicic ya. Siapa itu Nick Vujicic? Adalah seorang tokoh yang Tuhan pakai ya, meskipun mempunyai kekurangan. Jadi beliau itu tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi Tuhan pakai ya untuk menjadi orang yang besar, yang berpengaruh untuk banyak orang. Nah, habis itu ada siapa lagi? Helen Keller. Mungkin ini nama yang asing ya anak-anak, tapi nyatanya bahwa Helen Keller ini adalah seorang aktivis ya, ataupun pahlawan kemanusiaan. Tetapi beliau ini punya kekurangan ya, apa itu? Buta dan tuli, tapi Tuhan pakai ya, Tuhan pakai sehingga dia bisa menjadi aktivis atau pahlawan kemanusiaan. Nah, adik-adik, dari hal ini kita bisa melihat bahwa meskipun mereka itu punya kekurangan ya, seperti Musa yang Tuhan pakai, meskipun dia belum cakap untuk berbicara di depan umum ya, di depan banyak orang, tapi Tuhan mampukan. Begitu juga dengan Helen Keller, meskipun dia buta dan tuli, ternyata Tuhan juga pakai. Sama halnya juga Nick Vujicic ya, meskipun dia mempunyai badan yang tidak sempurna atau mempunyai tubuh yang tidak sempurna, tapi Tuhan pakai. Kenapa Tuhan bisa pakai mereka? Yang pertama adalah karena ada keinginan ya, ada keinginan untuk maju ya, ada keinginan mau belajar, mau percaya diri, dan terlebih dari itu adalah percaya ya anak-anak, percaya bahwa Tuhan ada di samping kita, bahwa kita lahir itu karena memang Tuhan sudah merencanakan hal yang baik untuk kita. Jadi, untuk kita yang saat ini punya badan yang sempurna, tidak kekurangan suatu apapun, tidak boleh takut ya. Kita punya hak yang sama ya untuk mendapatkan masa depan yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, kita punya impian nih, punya cita-cita, tapi tidak ada usaha, tidak ada upaya, yaitu sama halnya kita omong kosong, bohong. Nah, oke. Nah, sekarang adik-adik, kalian bisa menulis cita-cita kalian. Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Nah, andai kata adik-adik ingin jadi dokter, ya berarti apa yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan hal itu? Ya berarti harus belajar dengan giat, ya harus kuliah, ngambil jurusan kedokteran. Nah, tetapi kita perlu percaya juga. Percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali setiap rancangan hidup kita. Mengandalkan Tuhan itu harus, ya. Oke. Nah, adik-adik, jadi kesimpulannya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Oleh karena itu, jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena Tuhan itu selalu memberikan rancangan yang terbaik dan masa depan kita penuh dengan harapan. Oke anak-anak, itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur bagi pagi yang indah ini, karena Tuhan sudah pelihara hidup kami, memberkati kami, bahkan Tuhan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan pada pagi ini benar-benar mengingatkan kami
memotivasi kami, bahkan kami merasakan bahwa Tuhan peduli dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan indah dalam kehidupan kami. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera untuk kami, terutama untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Engkau berkati mereka Tuhan, di dalam kesehatan mereka. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini kesulitan di dalam belajar, kiranya Tuhan berikan hikmat, akal budi, pengertian, dan kecerdasan, pemahaman untuk mereka ya Bapa, akan menjadi anak-anak Tuhan yang pandai, yang cerdas, dan yang takut akan Tuhan. Engkau juga berkati orang tua mereka ya Tuhan, di dalam orang tuanya mereka bekerja. Engkau sertai mereka agar orang tua JC menjadi berkat baik di dalam rumah tangga mereka, baik di dalam pekerjaan maupun dimanapun mereka berada. Dan kami juga serahkan kehidupan guru-guru JC ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena mereka setia melayani Engkau, setia untuk mengikuti Engkau, setia membimbing, mengajar, mendidik anak-anak JC ya Bapak. Engkau berkati guru-guru JC di dalam pekerjaannya masing-masing, di dalam rumah tangganya, di dalam kesehatannya Bapak. Kami serahkan kehidupan guru-guru JC, anak-anak JC, dan orang tua JC ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena masa depan kami sungguh ada, masa depan kami ada di tangan rancangan-Mu. Rancangan-Mu tidak pernah gagal. Rancangan-Mu selalu tepat dalam kehidupan kami. Karena yang terbaik adalah rancangan Engkau ya Bapa. Berkati kehidupan kami agar kehidupan kami membawa berkat untuk sekeliling kami ya Bapa. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa anak JC, orang tua JC, bahkan guru-guru JC ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar di tahun 2022 ini kami menjadi lebih baik, kami bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.